Saudara, hari ini kita mau merenungkan masih tentang misi Bapak tentunya. Nah, tapi jangan lupa saudara, misi Bapak itu hanya bisa terlaksana ya lewat apa saudara? Komunitas terang dan garam. Ya. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini ya melalui komunitas terang dan garam, melalui komunitas kerajaan. Karena tanpa melalui komunitas kerajaan Allah tidak bisa dihadirkan, saudara. Jadi inilah, saudara, khotbah di bukit. Nah, hari ini kita mau melihat, saudara, kaitan misi Bapak ya dengan khotbah di bukit. Karena semua dasar ya yang disampaikan, saudara, tentang misi Bapak, yaitu menghadirkan kerajaan Allah, itu semuanya terkait dengan pengajaran Yesus yang disebut khotbah di bukit. Nah, khotbah di bukit itu intinya apa, saudara? Sebenarnya intinya adalah komunitas terang dan garam. Komunitas yang mengalami transformasi hati dan menghadirkan kerajaan Allah lewat praktek disiplin-disiplin rohani, yaitu up, in, dan out. Nah, jadi saudara, kalau kita mau menghadirkan kerajaan Allah, kita mesti, saudara, mempraktekkan khotbah di bukit ini menjadi komunitas terang dan garam. Ya. Nah, mari kita lihat hari ini, saudara, bagaimana kita melaksanakan misi Bapak melalui komunitas terang dan garam. Nah, kita akan lihat next berikutnya. Maka pertama-tama, saudara, kita mesti tahu dulu visinya Tuhan buat kita, ya murid-muridnya. Nah, visi Tuhan buat kita adalah menjadi komunitas terang dan garam yang siap menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Ya, itulah maksudnya komunitas terang dan garam. Ya, yang siap menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Nah, kita lihat ketika Tuhan panggil murid-muridnya, dalam Matius 4, kalau saudara perhatikan langsung Matius 5, dia memberikan visi ini kepada murid-muridnya. Nah, kita harus punya visi, saudara. Kalau enggak, kita orang yang paling saudara kesian. Ya, kita orang yang saudara ya tidak akan pernah mencapai apa-apa. Jadi kita mesti dapat visi dulu. Makanya Pak Lukas khotbah terus ya. Apa saudaraku? Visi kita, dan saudara bagaimana kita diberi sebuah misi, yaitu untuk menghadirkan kerajaan Allah. Nah, itu adalah intinya komunitas terang dan garam. Nah, mari kita lihat ya Matius pasal 5 ayat 13 mulai, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Nah, saudara perhatikan, ini ayat-ayat ini Tuhan ngomong sama murid-muridnya, ya 12 murid. Dia bukan ngomong sama pribadi-pribadi saja, karena dia menggunakan kata kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah, kata kamu di sini, saudara, itu jamak, bukan tunggal. Lebih tepat kalian. Kalian adalah garam dunia, kalian adalah terang dunia. Jadi dia memberikan visi bahwa menjadi murid Kristus itu sasaran akhirnya adalah menjadi komunitas kerajaan yang disebut komunitas terang dan garam. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Nah,
Ini bicara soal komunitas, saudara. Makanya dia ngomong kota di atas gunung. Nah, kota itu apa, saudara? Ya, kota itu adalah kumpulan komunitas-komunitas. Inilah Yesaya 2, saudara. Ya, kemudian dia berbicara tentang apa juga, saudara? Tentang rumah. Ya, kaki dia mesti ditaruh di dalam rumah. Nah, dia lagi bicara soal komunitas. Ya, tapi kita sering baca ini kita nggak nangkep, saudara. Ini apa maksudnya? Inilah komunitas terang dan garam yang siap menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Nah, ini yang menjadi sasaran akhir kita. Jadi saudara jangan ya lupa yang Tuhan mau kita bangun ini, saudara, komunitas terang dan garam di mana-mana. Di RT kita, di RW kita, di apartemen-apartemen, ya di ladang misi kita, ya bukan hanya di Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa. Ini yang Tuhan mau kita bangun di mana-mana. Karena tanpa komunitas terang dan garam, kita nggak bisa menghadirkan kerajaan Allah. Nah, kenapa? Karena itulah artinya komunitas terang dan garam, saudara. Coba. Nah, kita lihat apa artinya kita adalah terang dunia. Kita baca ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, saudara, kita adalah terang, terangnya dunia. Maksudnya apa? Ya, kita adalah anggota kerajaan terang. Nah, kita diutus, saudara, untuk datang ke kerajaan kegelapan. Terang gunanya diutus ke tempat gelap. Ya, kalau terang diutus ke terang yang nggak ada gunanya, saudara. Terang diutus ke dalam kerajaan kegelapan. Nah, ketika kita sebagai terang hadir dalam kerajaan gelap, apa yang terjadi? Terang pasti mengalahkan kegelapan. Ya, kegelapan nggak pernah menang, saudara. Terang selalu menang. Ya, nah terang itu mesti bercahaya, katanya, saudara. Ya, nah kalau kita baca lagi ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Nah, jadi saudara, apa artinya kita menjadi terang? Nah, artinya yaitu kita menghadirkan kebenaran. Ya, terang itu kebenaran, saudara. Ya, ketika kita hadir, saudara, ya, kita, saudara, menghadirkan perbuatan-perbuatan benar. Itulah terang, saudara, ya. Kita menghadirkan apa? Ya, saudara, kuasa Tuhan. Ya, masih ingat, saudara, tadi kalau terang hadir di dalam kegelapan, kegelapan pasti kalah. Makanya kalau saudara hadir di satu RT, ya, setan dikalahkan di area itu, saudara. Saudara hadir di apartemen, setan kalah, saudaraku, karena saudara terang. Terang pasti mengalahkan kegelapan. Kita menghadirkan kuasa. Nah, terang juga menghadirkan apa? Perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini dikatakan, saudara, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Ya, nah perbuatan baik apa nanti kita akan lihat, saudara. Ini bukan sekedar perbuatan baik seperti orang Buddha, orang Hindu, ya, orang saudara sepupu. Bukan, ini beda perbuatan baiknya, saudara. Ini perbuatan baik yang digerakkan, ya, yang berasal dari motivasi kasih. Nah, ini yang tidak punya dunia ini, saudara. Ya, perbuatan baik yang didasari oleh kasih. Ini yang kita mesti hadirkan ya di dunia ini, saudara. Nah, itulah artinya menjadi terang. Jadi terang di sini kaitannya sama kerajaan. Ya, kita adalah kerajaan terang. Kita diutus untuk
mempengaruhi, menguasai, mengalahkan kerajaan kegelapan, saudara. Itu dia artinya. Nah, garam sama juga. Garam juga artinya itu, saudara. Ya, ini dua perumpamaan yang berbeda, ya, saudara. Tapi satu, ya, isinya, intinya sama. Nah, dia bilang gini, kamu adalah garam dunia. Nah, lebih tepat sebenarnya apa, saudara? Garamnya bumi. You are the salt of the earth, but you are the salt, you are the light of the world. Ya, jadi beda, saudara. You are the salt of the earth. Ya, kalau bahasa Inggris, kamulah tanah, garam dari tanah. Ya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, saudara, garam, ya, dia apa, saudara? Ya, kekuatannya ada di rasa asinnya, saudara. Kalau garam jadi tawar, berarti itu garam palsu, saudara. Ya, kalau garam palsu nggak ada gunanya, dibuang. Ya, murid palsu dibuang, Kristen palsu, ya, saudaraku, dibuang. Ya, nggak ada gunanya. Ya, tapi kalau kita garam yang, saudaraku, asin, kita murid sejati, maka kita ada gunanya. Nah, di sini nggak dijelaskan gunanya buat apa. Tapi kalau saudara baca dalam Lukas pasal 14, di situ dijelaskan gunanya buat apa. Nah, gunanya garam ada dua, saudara. Pertama, katanya berguna buat ladang, kedua berguna buat pupuk. Nah, bahasa Inggrisnya, saudara, yang pertama berguna untuk tanah. Ya, untuk tanah. Yang kedua berguna untuk kotoran binatang. Loh, maksudnya apa? Nah, inilah kegunaan garam, saudara. Ya, kegunaan garam. Nah, kita sering menafsir garam seenak kita, saudara. Nggak lihat konteks. Apakah artinya garam dunia? Oh, kita adalah penyedap makanan. Mana ayatnya? Nggak pernah ngomong ayat yang ngomong itu. Di seluruh Alkitab hanya ada satu ayat yang mengkaitkan garam dengan makanan, saudara. Nah, waktu zamannya Yesus bukan itu maksudnya garam. Garam di sini berkaitan sama kerajaan, saudara. Nah, mari kita lihat. Pertama, garam gunanya buat tanah. Kenapa buat tanah? Kalau bahasa Indonesia buat ladang. Nah, zaman dulu, saudara, garam itu senjata peperangan, saudara. Ya, kalau satu kerajaan mengalahkan kerajaan yang lain, maka, saudara, ya, kerajaan yang menang itu mengirim garam, ya, mengutus garam. Ketapel, garam ketapel, pakai ketapel raksasa. Waktu kerajaan Romawi mengalahkan kerajaan Kartago, ya, kira-kira 400 tahun sebelum Masehi, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Maka garam itu, saudara, ditabur di atas tanah musuhnya, diketapel. Ya, sampai seluruh kota Kartago, saudara, sebagian besar ditutupi dengan garam. Nah, maksudnya apa? Ya, nanti saudara bisa baca ini di dalam Hakim-Hakim pasal 9, kalau nggak salah 40-an ke atas ayatnya. Abimelekh mengalahkan kota musuhnya dan menaburkan garam di atas tanah, saudara. Nah, kenapa? Garam itu tanda kutuk buat musuhnya, saudara. Jadi kalau satu kerajaan mengalahkan kerajaan yang lain, kerajaan yang menang menaruh garam di atas kerajaan yang kalah. Artinya gini, kamu terkutuk. Nah, kedua, juga ladang-ladangnya ditaburi garam. Kenapa? Supaya mati, ya, saudaraku, supaya nggak ada makanan musuhnya. Ya, kalau nggak ada makanan, nggak tumbuh tanahnya, ya matilah, ya, saudara, ladang-ladang itu, sehingga penduduk di situ kalah dan akhirnya nyerah sama kerajaan, ya, yang mengalahkannya. Nah, demikianlah kita itu garamnya kerajaan Allah, saudara. Ya, kita alat perangnya kerajaan Allah, itu maksudnya. Ya, kita suka tafsir Alkitab
seenak kita, saudara. Itu konteksnya itu. Kita diutus ke dunia ini oleh kerajaan terang supaya kita mengalahkan kerajaan gelap, supaya kita, saudaraku, ya bisa apa, saudara, mengalahkan musuh-musuh kita. Ya, itu kutukan buat musuh-musuh kita. Garam itu kutukan, saudara. Ya, supaya jadi saudara adalah kutukan buat kuasa gelap. Ya, ketika saudara hadir di satu RT, wow, kuasa gelap gemetar, saudara, ketakutan. Karena saudara adalah kekuatan, kutuk buat mereka. Saudara mengalahkan mereka, menghancurkan produktivitas kuasa gelap. Karena saudara ditabur di dalam kerajaan kegelapan. Itu maksudnya. Nah, kedua, saudaraku, apa kegunaan garam? Ya, kegunaan garam adalah, saudara, untuk menjadi apa, saudara? Ya, mengubah kotoran binatang menjadi pupuk. Ya. Nah, zaman dulu orang bikin pupuk, saudara, kotoran binatang dikasih garam. Nah, garam itu membunuh kuman. Kedua, garam itu juga mengubah kotoran jadi pupuk. Nah, tahukah saudara, engkau adalah alat yang diutus oleh kerajaan Allah ke dalam kerajaan kegelapan, mengubah kotoran-kotoran yang jorok, yang jijik, ya, di dunia ini, saudara, di kerajaan kegelapan yang najis, saudara ditaburi di atas mereka, supaya saudara menggarami mereka, membunuh kuman-kuman, dan mengubah mereka dari kotoran menjadi pupuk, dari sampah masyarakat menjadi pupuk masyarakat. Haleluya. Itulah artinya menjadi garam dunia. Saudara, alatnya kerajaan Allah untuk mentransformasi, ya, dunia ini, saudara. Itu. Nah, ini visi saudara udah dapat belum? Inilah komunitas kerajaan yang Tuhan mau kita bangun. Ini, saudara, komunitas terang dan garam yang siap menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan apa? Kasih-Nya. Menghadirkan apa? Kebenaran. Menghadirkan apa? Kuasanya. Nah, ini, saudara udah punya visi belum? Ya, makanya Pak Lukas khotbah terus, saudaraku, supaya kita dapat ini visinya. Nah, saudara mesti dapat. Makanya baca terus khotbah di bukit ini, saudara. Ya, baca, saudara. Jadi pertama Tuhan ngomong soal visi komunitas terang dan garam. Visi komunitas kerajaan yang siap menghadirkan kerajaan Allah. Ini dulu, dapat nggak? Nah, kalau udah dapat, sekarang pertanyaan berikutnya, next. Bagaimana menjadi komunitas tegar ini? Next. Bagaimana caranya? Nah, kita akan diulang-ulang, saudara. Ya, dimulai dari saya dengan membangun manusia roh, saudara. Itu dulu dimulai dari saya. Ya, coba saudara boleh katakan tanpa buka mic, dimulai dari saya. Katakan. Ya, dimulai dari saya. Membangun manusia roh. Membangun manusia roh. Itulah Matius 5 ayat 17 sampai ayat 48, saudara. Ya, maka Tuhan Yesus, ya, dalam Matius 5 ayat 17 sampai 48, dia menceritakan keadaan manusia roh kita. Ya. Nah, keadaan manusia batiniahnya kita. Ingat, saudara, waktu roh kita dilahirkan kembali, roh kita yang nggak ada masalah untuk taat, saudara. Ya, tapi jiwa kita, saudara, ya, pikiran, perasaan, apalagi kehendak atau perilaku kita, saudara, itu udah dirusak oleh dosa. Masih ingat Pak Lukas ingetin, udah dirusak oleh dosa. Makanya perlu, ya, dibangun manusia rohnya, ya, dibangun manusia batinianya, supaya makin serupa Kristus, makin serupa Kristus. Nah, makanya Matius 5 ayat 17 ya sampai ayat 47, ya, apa yang terjadi, saudara? Ya, Tuhan Yesus, ya, menunjukkan keadaan manusia roh kita, saudara. Dia tunjukin, ya, bahwa manusia roh kita udah rusak
karena itu perlu dipulihkan. Nah, dia mulai dengan membahas ya kemarahan. Nah, banyak orang, saudara, terikat kemarahan manusia rohnya, pikirannya, perasaannya, perilakunya. Kalau kita lihat, saudaraku, perilaku yang saudaraku, yang tidak benar. Ya, banyak orang terikat kemarahan, saudara. Bertahun-tahun nggak pulih-pulih, saudara. Ya, manusia rohnya masih dipengaruhi oleh kemarahan. Marah-marah terus, baper terus. Ya, apalagi saudaraku, ya, selalu saudara terluka. Orang marah itu tanda orang yang terluka, saudara. Berapa banyak kita terluka, saudara, dan nggak sembuh-sembuh, ya kan? Ini yang pertama yang Yesus bahas. Nah, kalau kita ada problem ini, bagaimana kita mau, saudaraku, dipulihkan? Ya, nah, gampang, langkah pertamanya apa? Ya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ia mesti ngaku, saya punya problem marah-marah. Ngaku. Nah, makanya saudara, dalam ibadah sejati, ya, up-nya masih ingat, saudara, kita selalu ngaku. Ya, kalau kita datang kan nggak ngaku dosa, saudara. Ya, kita nggak puli-puli. Ya, jadi ngaku, Tuhan, ampuni aku, Tuhan, aku masih, Tuhan, suka marah-marah, Tuhan. Marah sama istri, marah sama anak. Tuhan, aku masih terluka. Jujur sama Tuhan. Ya, jujur sama sesama kita. Terbuka. Nah, itulah ibadah, saudara. Kalau kita terbuka aja nggak mau, ya mana bisa sembuh. Makanya ada orang 20 tahun masih marah-marah. Karena nggak pernah terbuka terus. Akui kalau saudara ada dosa ini. Jangan kayak orang Farisi. Nah, Tuhan kan bandingin sini orang Farisi dengan orang orang muridnya, ya. Kalau orang Farisi, ya, dia, saudaraku, fokus yang di luar. Dia nggak mau buka yang di dalam, manusia rohnya. Dia nggak mau, saudara. Nah, kita mesti buka siapa kita. Kalau ada dosa, kita akui. Nah, terus dia membahas apa lagi, saudara? Dosa percabulan. Nah, banyak orang manusia rohnya masih diikat oleh percabulan. Ya, oleh dosa perzinahan di hati. Nah, hati di sini tuh maksudnya manusia rohnya. Ya, jadi manusia rohnya kacau, saudaraku, masih diikat oleh kenajisan, diikat oleh, saudaraku, percabulan, ya, diikat pornografi, ya, diikat porno aksi. Ya, kita mesti menang. Nah, caranya gimana, saudara? Supaya manusia roh kita terbangun. Jangan diikat sama dosa yang lama ini, saudara. Nah, caranya, saudara, ya mengaku. Tuhan, aku punya, Tuhan. Pikiranku masih suka cabul, Tuhan. Terus, ngaku terus. Ya, ini nggak cepat, saudara. Perlu terus. Ya, nah, kemudian apalagi, saudara? Yesus membahas soal, ya, perjanjian nikah, ya, covenant, suami istri. Nah, ada orang nggak setia sama pasangannya, saudara. Ya, dia nggak praktek covenant life, makanya cerai. Ya, berapa banyak kita, saudara, nggak akur-akur sama istri, nggak akur-akur, ribut terus, saudara. Terutama masa pandemi ini, ya, nggak pulih-pulih. Kenapa? Masalah manusia rohnya nggak dibangun, ya. Nah, kita perlu bangun, saudara. Nah, gimana caranya? Yang ngaku kalau kita ada dosa itu. Kalau kita masih belum pulih suami istri, ngaku, Tuhan, aku perlu pemulihan, Tuhan. Aku datang padamu, Tuhan. Nah, gitu. Ya, saudara, mulai bangun manusia roh kita tiap hari. Ya. Kemudian apalagi, saudara? Dia ngomong soal bohong, ya kan? Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan suka bohong. Ya, kita masih suka bohong, manipulasi, ya, kontrol orang. Ya, kita paling pinter itu istri kontrol suami, suami kontrol istri, ya, kontrol anak kita, ya. Kita hidup di dalam sihir, ya, mempengaruhi orang, melakukan apa yang kita mau, manipulasi orang. Ya, nah itu, saudara, kita kalau masih ada, mesti berani ngakui.
Ya, itu langkah pertama disembuhkan manusia rohnya. Kalau kita berani mengakui. Ya, kemudian yang berikutnya apa, saudara? Ya, berikutnya dia membahas soal kepahitan, suka bales, gigi ganti gigi, mata ganti mata, awas lo. Ya, nah itu dia, saudara. Banyak kita, saudaraku, masih suka balas dendam, masih suka, saudaraku, karena dia kepahitan. Kepahitan definisinya adalah ingin membalas. Nah ini, saudara, ada nggak saudara kayak begini? Ya, kalau nggak ada, ya puji Tuhan. Kalau ada, ya kita mesti ngaku, saudara. Ya, nah yang terakhir ayat 44 atau 43 sampai 47 dia membahas soal kita praktek kasih, tapi kasih yang egois, saudara. Kasih timbal balik. Ya, kasih yang apa, saudaraku, bersyarat. Kalau engkau mengasihi aku, baru aku mengasihi engkau. Kalau engkau tidak mengasihi aku, sorry, aku pun tidak mengasihi engkau. Lah, apa bedanya, saudara, sama orang yang tidak lahir baru? Orang tidak lahir baru juga bisa. Pemungut cukai juga bisa. Dan itu bukan kasih ilahi. Nah, kita seringkali yang kita praktekin kasih yang begitu. Makanya jangan heran berantakan keluarga kita. Ya, makanya ada perceraian. Kenapa? Karena kita praktek kasih yang bersyarat. Kasih yang penuh ekspektasi, kasih yang tidak sempurna, ya, kasih yang demikian, ya, tidak membangun, saudara. Nah, itu keadaan manusia roh kita. Ya, nah makanya Tuhan bilang sebenarnya kamu bisa mengasihi dengan kasih Bapa karena kamu anaknya Bapa. Makanya ditutup dengan demikian Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Iya dong. Anak itu memiliki benih bapaknya. Ya, kalau bapaknya sempurna di sorga, kamu juga bisa sempurna seperti Bapakmu. Nah, sempurna di sini bukan berarti sempurna dalam segala hal. Nggak mungkin. Dia Allah, kita bukan Allah. Mana mungkin kita sempurna seperti Allah. Ya, yang dimaksud sempurna di sini hatinya, manusia rohnya sempurna. Jadi goal kita adalah kita mesti bangun manusia roh kita sampai serupa dengan hati Bapa. Ya. Nah, serupa dengan hati Bapa. Ya, saudara. Nah, hati Bapa itu hatinya Kristus karena Bapa dan Kristus satu adanya. Melihat Bapa caranya adalah melihat Kristus. Jadi, saudara, kita harus bangun manusia roh kita, targetnya, goalnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau ini kita nggak bangun, saudara, kita nggak bisa jadi komunitas terang dan garam tadi. Ya, dan kita nggak bisa menghadirkan kerajaan Allah. Nggak bisa melaksanakan misi Bapa. Ya, jadi perhatikan, saudara. Semakin kita mencapai transformasi manusia roh, semakin mampu kita melaksanakan misi Bapa. Karena itulah kekuatan Adam. Ya, Tuhan bilang gini, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, jadi Allah ciptakan Adam serupa segambar dengan Allah, serupa segambar dengan Kristus, yaitu Kejadian 1 ayat 27. Kemudian saudaraku, ya Tuhan bilang supaya dia berkuasa. Jadi semakin Adam ya serupa dengan Kristus, serupa dengan gambar Allah, semakin dia berkuasa. Nah, itu menghadirkan kerajaan Allah. Semakin dia mampu melaksanakan misi Bapa. Makanya kenapa kita mesti bangun manusia roh kita terus sampai serupa dengan Kristus. Ini nggak boleh berhenti, saudara. Ini terus. Ini proses yang tidak boleh berhenti, saudara. Ini bukan program. Oh, udah selesai Pak Indi, manusia roh saya. Belum. Sampai mati kita terus mesti bangun manusia roh kita. Nah, ini dia, saudara. Ini penting. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kita bisa membangun manusia roh kita
sampai kita sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Tahu caranya, saudara? Gampang. Lihat aja pasal sebelum sesudahnya. Maka mari kita lihat bagaimana kita membangun manusia roh kita, ya, sampai kita bisa serupa dengan Kristus sehingga kita mampu menghadirkan kerajaan Allah. Ini dia, saudara. Maka prakteklah Matius 6 ya sampai Matius 7, ya. Apa temanya Matius 6 sampai Matius 7? Transformasi manusia roh melalui disiplin up in out. Itu dia. Ya, makanya harus berkaitan sama up in out. Ya, kita minggu lalu udah bahas up in out itu, saudara, adalah apa, saudara? Berkaitan sama, ya, Roma 12 ayat 1 sampai Roma 16, ya. Nah, itu dari mana Paulus dapat ajaran itu, dari mana? Dari khotbah di bukit, saudaraku. Ya, jadi Paulus itu dapatnya dari khotbah di bukit. Nah, jadi khotbah di bukit intinya adalah transformasi manusia roh melalui disiplin up in out. Ya, dalam rangka membangun komunitas terang dan garam, saudara. Makanya kalau kita nggak bangun manusia roh, nggak bisa kita jadi komunitas terang dan garam. Makanya nggak jadi-jadi kan komunitas terang dan garam. Karena kita nggak terus bangun manusia roh kita, saudara. Nah, cara bangun manusia roh adalah melalui disiplin up in out. Nah, jadi kalau saudara yang ditanya, apa itu membangun manusia roh? Ya, praktek up in out, saudara. Tiap hari, ya, di kompak kita. Itulah cara kita, saudara, mengalami transformasi manusia roh. Tiap hari kita diubah. Nah, ini nggak boleh berhenti. Up in out ini nggak boleh berhenti, saudara. Terus, ya. Jadi nggak boleh dilihat sebagai program. Ini mah program. Nanti juga, ya, kita berhenti, udah capek. Enggak, saudara. Ini nggak boleh berhenti. Ini mesti tiap hari kita praktekkan. Nah, apa itu up in out? Kalau saudara baca Matius 6 ya sampai Matius 7, intinya up in out ya adalah, ya, kita lihat mulai dari up dulu, saudara. Nah, Matius 6 dulu. Matius 6 nanti kita akan bahas banyak tentang disiplin-disiplin rohani, tapi inti dari Matius 6 ya itu ada di ayat 33-nya. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala hal akan ditambahkan padamu. Jadi up-nya apa, saudara? Tiap hari kita mesti mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perhatikan kata dahulu. Ini prioritas terpenting, saudara. Terpenting. Ya, kalau saudara nggak prioritaskan ini dalam hidupmu, ya, hidupmu kacau. Hidupmu rusak, nggak karu-karuan, saudara. Kau manusia rohnya nggak akan pulih, saudara. Maka tiap hari kita mesti mencari dahulu, ya, apa? Cari dahulu gadget, ya, cari dahulu Instagram. Kalau kita gitu kan, cari dahulu, ya, kesibukan yang lain. Cari dahulu uang, ya, cari dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, itu apa? Yaitu ibadah sejati, Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Sami mawon, saudara, sama. Ya, Roma 12 ayat 1 itu mencari dahulu kerajaannya. Roma 12 ayat 2 itu mencari kebenarannya. Ya, itu dia, saudara. Jadi itu sama. Paulus belajarnya dari Tuhan Yesus. Ya, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, pertanyaannya, kerajaan Allah itu apa? Semua pakar teologi setuju sama saya ini, saudara. Ya, atau saya setuju dengan semua pakar teologi. Ya, apa definisi kerajaan Allah? Banyak orang ditanya, tahu nggak cari kerajaan Allah itu apa? Nggak tahu, Pak Edi. Tahu nggak? Nggak tahu. Ya,
Tapi sering dia ngajarin orang, kamu cari kerajaan Allah. Tapi kalau ditanya, apa artinya? Iya ya, apa ya kerajaan Allah? Nah itu dia, simple saudara. Ini dia definisinya. Kerajaan Allah adalah pemerintahannya Allah dalam hidup saudara. Ya, kerajaan Allah itu pemerintahannya. Jadi dia mau memerintah seluruh hidupmu karena dia rajamu, dia penguasa tunggal hidupmu. Dia mau memerintah tubuhmu, bukan hanya tubuhmu, segala isinya, pikirannya, perasaannya, perilakunya. Dia juga mau memerintah rohmu. Nah, roh kita, saudaraku, nggak ada masalah. Roh kita selalu tunduk sama pemerintahan ya Allah. Kenapa Yesus bilang roh kita berkehendak? Yang lemah tubuh. Nah, di dalam tubuh kita, saudara, ada apa? Ada pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, ini yang kita mesti tiap hari tundukkan kepada pemerintahan kerajaan Allah. Jadi kita tiap hari mesti nyerahin tubuh kita, saudara. Tuhan, kuasai tubuhku, Tuhan. Tuhan, perintah tubuhku, supaya jangan kedagingan yang memerintah. Tuhan, kuasai pikiranku, Tuhan, supaya pikiranku pikiran Kristus, bukan pikiran yang ngaco. Ya, nanti minggu ini, saudara, mulai kita akan bahas tentang bagaimana kita membiarkan pikiran kita, saudara, ditransformasi. Ya, nah ini penting, saudara, supaya kita hidup dalam kebenaran. Ya, pikiran kita pikiran yang benar, perasaan kita perasaan yang benar. Ya, saudara, apalagi saudara ya, perilaku kita perilaku yang benar. Tiap hari kita mesti izinkan pemerintahan kerajaan Allah atas seluruh aspek hidup kita, saudara. Ya, dari tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Nah, tiap hari, saudaraku, kita persembahkan terus. Yang nggak boleh berhenti, saudara. Persembahkan terus. Nah, inilah up. Ya. Nah, kemudian setelah up ngapain, saudara? Nah, in-nya. Ya, kita nggak boleh berhenti di up aja. Karena ini dilakukan secara simultan. In-nya, nah Yesus mulai bahas Matius 7 ayat 1-14. Nah, saudara, Matius 7 dia mulai membahas tentang apa? Ya, persaudaraan. Dia mulai gunakan kata saudaramu. Saudaramu. Berapa kali dia katakan kata saudaramu. Ya, berarti dia lagi ngomong komunitas ini. Ya, komunitas apa? Komunitas yang saling mengasihi, saudara. Komunitas agape. Bukan komunitas ya, sekedar komunitas. Inilah kompak itu, saudara. Kita mesti praktek dalam kompak ya, hidup dalam komunitas agape. Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam komunitas agape dan saling membangun ya? Nah, kita nggak boleh ya, saudara, lupa ada 4 disiplin yang kita mesti praktek. Inilah disiplin in. Tiap kali saudara kompak, perhatikan, praktekin 4 disiplin ini. Ya, ingat ya. Pertama, saudara boleh catat ya. Matius 7 ayat 1 ya sampai ayat sekian ya. Yaitu dibilang gini, saudara. Janganlah kamu saling menghakimi. Ya. Kalau kita saling menghakimi, saudara, ya, kita telah menjadi perusak-perusak komsel, perusak-perusak kompak. Ya, kita merusak, saudara. Kenapa, saudara? Ya, karena saling menghakimi itu adalah saling menghancurkan komunitas, saudara. Nah, apa itu penghakiman? Bukan berarti kita nggak boleh kritik orang, kasih masukan orang, bukan. Ya, yang dimaksud penghakiman itu gini, saudara. Kita menjatuhkan hukuman, menghakimi dengan sekilas pandang, itu dia. Dan menjatuhkan hukuman menurut apa kata orang. Itu ya. Kalau Yesus enggak, saudara. Yesus tidak ya menghakimi menurut sekilas pandang dan menjatuhkan hukuman menurut apa kata orang. Nah, kita suka begitu kan? Begitu lihat orang aja, saudara, kita udah nggak suka. Ini orang ya,
kayaknya parah ini orang. Ya gue nggak demen sama dia. Ya ini orang tau nggak jahat nih, kukwai. Ya nah, belum apa-apa, baru lihat, baru orangnya gabung ke kompak, saudara udah begitu. Ya nggak boleh, saudara. Ya terus apalagi, saudara? Ya kita menurut kata orang, tau nggak? Kata orang Fungling itu, lu nggak tahu aja hidupnya. Lu nggak tahu untung itu, namanya sih untung. Tapi dia sebenarnya nggak untung. Ya kita kata orang dia begitu. Nah ini parah ini, saudara. Jadi kalau kita menghakimi, saling menghakimi, kita saling merusak, saudara. Nah, kenapa, saudara? Karena orang yang menghakimi dia pakai balok. Nah, kalau dia pakai balok, saudara, dia nggak bisa lihat selumbar di mata saudaranya. Karena dia buta. Bisa dia ambil selumbar? Nggak bisa, malah nyolok mata saudaranya. Maka menghakimi itu seperti itu, saudara. Bukannya mulihin orang, kita makin menyakiti orang. Makanya kompak, kenapa banyak nggak benar, saudara? Lama-lama orang bilang gini, gue nggak mau lagi ikut kompak. Kenapa? Aduh, menghakimi terus Pak Edi. Nah itu dia, saling menyakiti. Nah boleh nggak kita koreksi saudara kita? Boleh, saudara. Tapi dengan penuh kasih. Nah ini dia, saudara. Ya, buang dulu balok, saudara. Kalau saudara udah buang balok, wah beda, saudara. Saudara bisa lihat selumbar di mata saudaramu dan kau bisa ambil. Kita harus saling tolong-menolong dalam mengambil selumbar. Makanya kalau kita nggak pernah praktek disiplin yang pertama, ya, yaitu tidak saling menghakimi, tapi saling memulihkan. Nah, kalau kita nggak praktek disiplin satu ini, ya nggak terbangun komunitas terang dan garam itu, saudara. Ya, kita mesti saling apa, saudara? Ya, saling menyembuhkan, bukan saling apa menghakimi. Ya, kalau saling menghakimi dia dosanya makin banyak, saudara. Makin nambah lagi dosanya, makin berat. Tapi kalau kita saling memulihkan, dia makin pulih. Selumbarnya diangkat terus, ya berarti dia makin pulih. Nah ini disiplin pertama. Disiplin yang kedua yang kita perlu praktekkan menurut Matius 7 dalam membangun komunitas agape adalah apa, saudara? Jangan beri barang kudus dan mutiara kepada anjing dan babi, saudara. Jangan. Karena kalau enggak nanti mereka akan apa? Menguber saudara, ya, dan apa, saudara, diinjak-injaknya dulu katanya barang berharga itu, dan mereka akan ya mengejar kita, mengoyak kita katanya, menyerang kita, serangan balik. Nah, ini apa, saudara? Nah, kita lihat dulu, barang berharga dan mutiara, ini bicara harta kerajaan Allah, saudara. Kerajaan Allah itu, saudara, ketika ditemukan, dia seperti harta terpendam, seperti mutiara. Ya, nah ini berharga sekali, saudara. Makanya orang itu rela bayar harga untuk dapetin harta ini. Iya kan? Nah, apa itu harta kerajaan Allah? Nanti saudara baca di dalam perumpamaan 4 jenis tanah hati. Ya, dijelaskan di situ, ya, kepada mereka Tuhan tidak mempercayakan harta kerajaan Allah, tapi kepada kamu murid-muridku yang lahir baru, kepada orang yang lahir baru, saudara murid Kristus, kepada kita dipercayakan harta kerajaan Allah. Nah, apa itu harta kerajaan Allah, saudara? Rahasia kerajaan Allah. Nah, ini paling berharga, saudara. Makanya kalau orang udah lihat rahasia kerajaan Allah, dia berani bayar harga apa aja. Nah, makanya kita jadi radikal kalau kita ya udah dapat harta kerajaan Allah ini, saudara. Ya, yaitu apa, saudara? Ya, rahasia kerajaan Allah. Itu tidak diberikan kepada babi dan anjing. Nah, babi dan anjing ini bukan penghinaan, bukan. Ini perumpamaan tentang orang yang belum lahir baru. Orang yang belum lahir baru jangan dipaksa
diberikan harta kerajaan Allah. Dia nggak siap menerimanya. Nanti dia nyerang balik saudara. Coba aja, ya, ajarin deh orang yang belum percaya, ya, harta kerajaan Allah, ya, apa rahasia kerajaan Allah, nggak bakal ngerti aja. Ya, malah dia nanti serang saudara, buang waktu dan bahaya, saudara diserang balik. Ya, juga orang yang belum siap, belum waktunya, jangan dipaksa, saudara. Ya, jangan dipaksa dengan harta kerajaan Allah. Nah, tapi kepada orang yang udah lahir baru, saudara, dia siap menerima harta kerajaan Allah ini. Maka kita harus saling membagikan harta kerajaan Allah ini, saudara. Saling bagi. Ya, mutiara-mutiara dalam kerajaan Allah. Apa itu? Ya, itu adalah ya rahasia kerajaan Allah yang disebut yang disebut firman kerajaan. Ya, firman kerajaan itulah benih yang kalau ditabur di tanah yang baik, dia pasti akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Tapi kalau ya firman kerajaan ini jatuhnya di tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah bersemak duri, maka dia tidak pernah berbuah, saudara. Nah, makanya kita mesti tolong-menolong di dalam kompak supaya kita jadi tanah hati yang baik. Dan ditabur dengan apa, saudara? Firman kerajaan. Ditabur dengan rahasia kerajaan. Pasti berbuah dia. 30, 60, 100 kali lipat. Saudara mau berbuah? Nah, mesti tiap hari saling sharing rahasia kerajaan ini, saudara. Ini paling berharga. Ya, rahasia kerajaan Allah, yaitu apa? Firman tentang kerajaan Allah. Itu yang kita mesti bagiin. Yang enggak sembarangan cuman pengetahuan, tapi firman tentang kerajaan. Itu tiap hari kita mesti saling bagi, saudara. Nah, ingat, jangan bagi kepada orang yang belum lahir baru. Orang belum lahir baru, fokusnya injili dulu dia. Supaya dia lahir baru. Nanti kalau dia udah lahir baru, dia bisa melihat kerajaan Allah. Kalau enggak, dia belum bisa lihat, saudara. Ya, jadi kita harus tiap hari saling membangun dengan firman kerajaan. Itu disiplin yang kedua. Nah, disiplin yang ketiga, saudara, ya, kalau kita mau orang berubah, jangan dimanipulat, jangan dipaksa. Berubah kamu, ya, please, kamu berubah. Ya, kita paksa dia, saudara. Jangan. Ya, kita nggak bisa merubah orang dengan pemaksaan, saudara. Ya, caranya kita minta, please. Nah, ini disiplin yang ketiga. Disiplin meminta. Ya, meminta perubahan, saudara. Please berubah, brother. Please berubah, sister. Nah, kalau dia nggak mau juga berubah, lapor sama kepala rumah tangganya, Bapak di surga. Makanya dibilang, mintalah kepada Bapa di surga. Kalau kamu cari, kamu pasti mendapat. Kamu ketuk, pintu dibukakan. Ya. Nah, saudara, jadi kita mau praktek, ya, disiplin berikutnya, disiplin meminta, ya, saling meminta dan meminta kepada Bapa. Nah, artinya gini, saudara. Dalam kompak kita supaya orang berubah, jangan dipaksa. Ya, jangan diinterogasi. Nggak pernah orang bisa berubah, saudara. Hanya dilakukan apa? Apalagi pemaksaan. Jangan. Kita doain, saudara. Dengan apa yang saya sebut, ya, life-changing prayer. Kita mesti saling mendoakan di dalam kompak. Life-changing prayer. Minta kepada Bapa, pasti Bapa jawab, saudara. Pasti, ya. Tuhan, istriku belum mau berubah, Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa rubah dia. Tapi Engkau bisa merubah dia, Tuhan. Tuhan, aku serahkan dia. Nah, di kompak kita praktekin life-changing prayer. Ini powerful, saudara. Ya, itulah disiplin yang ketiga. Nah, disiplin yang terakhir, ya, namanya disiplin the golden rule. Praktek the golden rule. Nah, ini golden rule ini ayat 12 sampai ayat 14.
Ini baik in maupun out. Nah, kita akan lihat kalau itu out, itulah saudaraku ya praktek menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi pakai disiplin apa, saudara? Disiplin ya the golden rule. Mari kita lihat apa itu the golden rule ya. Praktikan ya. Next. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara, praktekin the golden rule tiap hari. Di mana? Di keluarga saudara, itu yang pertama. Kedua, di ladang misi saudara. Tiap kita ada ladang misinya. Kalau pelajar, ya sekolahnya. Kalau mahasiswa, kampusnya. Kalau bisnismen, ya di tempat bisnisnya. Ya, kalau kita profesional, ya di tempat kerja kita. Ya, jadi kita semua ada ladang misi. Saudara. Nah, dalam menjalankan tugas kita sehari-hari, praktekkan the golden rule. Kenapa? Karena the golden rule, ya intinya itu kasih, ya dan kasih itu adalah apa, saudaraku? Budayanya kerajaan Allah. Ya, kasih itu, saudara, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, itulah konstitusinya kerajaan Allah. Saudara, kalau kita nggak hidup dalam konstitusi kerajaan Allah, gimana kita mau menghadirkan kerajaan Allah? Ya, nah gimana mempraktekkan ini? Nah, Yesus menyampaikan the golden rule beda dengan yang di dunia ini. Buddha juga menyampaikan the golden rule. Hindu juga ada. Ya, orang Yahudi, Rabi Yahudi juga mengajarkan the golden rule. Tapi beda the golden rule-nya dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus lebih luar biasa the golden rule-nya, saudara. The golden rule-nya agama-agama, ya, dia bilang gini, apa yang kau tidak ingin orang lain lakukan padamu, jangan lakukan itu kepada orang lain. Itu bagus nggak? Bagus. Yesus pun, ya, golden rule-nya termasuk golden rule itu. Tapi Yesus mengungkapkannya lebih dari itu. Ya, kalau golden rule-nya dunia bersifat negatif dan pasif, golden rule-nya Tuhan Yesus bersifat ya aktif, ya apa positif dan proaktif. Nah, mari kita lihat. Dia bilang begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi, apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, apa? Perbuatlah. Nah, ini proaktif. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi, saudara, ini intinya apa? Nah, inilah yang tadi disebut, saudara. Ya, masih ingat? Ya, Matius 5 ayat 16, saya baca ulang, saudara nggak usah buka Alkitab. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Nah, tunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Nah, perbuatan baik di sini apa, saudara? Beda sama perbuatan baiknya orang Buddha. Beda dengan perbuatan baiknya orang Hindu. Ya, dengan saudara sepupu, beda. Ya, kalau kita bukan sekedar perbuatan baik, tapi perbuatan baik yang dimotivasi oleh kasih, saudara. Nah, beda. Ya, perbuatan baik itu, saudara, belum tentu dimotivasi oleh kasih, belum tentu. Ya, ada orang berbuat baik, ya, satu perusahaan berbuat baik, saudara. Ya, wah, tapi motivasinya cari untung sebenarnya, supaya terkenal, ya kan? Kita nyumbang itu, saudara, kebanyakan coba, ya, supaya apa, saudara? Ya, supaya kita dapat untungnya nanti. Gitu kan? Nah, itu motifnya adalah apa, saudara? Tetap self, motifnya tetap apa? Kerajaan diri kita, bukan kerajaan Allah. Ya, karena kita cari untung, saudara.
Ya. Nah, perbuatan baik, baik perbuatannya, tapi tidak dimotivasi oleh kasih. Nah, kalau kita beda, saudara. Ya, apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya. Nah, kenapa? Karena isi hukum Taurat ini. Ya, hukum Taurat itu saling mengasihi seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi artinya gini, saudara. Ya, apa yang kau ingin orang perbuat kepada kamu, perbuatlah dulu buat orang lain. Jadi misalnya, kau ingin diampuni nggak, saudara? Pasti. Nah, ampunilah orang lain. Ya kan? Kamu mau dimengerti nggak? Mau. Mengertilah orang lain. Itu maksudnya, saudara. Ya, kamu mau nggak kalau lagi susah, kamu ditolong? Mau, nah, tolonglah orang lain. Ya, saudara. Kamu mau nggak ya kalau kamu ya saudaraku dihormati ya, ini bukan cari hormat ya, bukan, layaklah kita saling menghormati ya, hormati orang lain. Nah, lakukan itu tiap hari, saudara, perbuatan-perbuatan baik yang dimotivasi oleh kasih. Nah, kasihnya bukan kasih manusiawi, saudara, tapi kasih agape. Nah, kasih agape itu apa? Dia tidak menuntut balik, saudara. Makanya Yesus bilang, berilah, ya, dan jangan menuntut balik, saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau kita menuntut balik, apa? Motifnya ya diri kita. Ya, ada udang di balik bakwan. Nah, saudara, jadi kalau kita melakukan sesuatu perbuatan baik, kita lakukan untuk Tuhan. Dan itu berasal dari Tuhan. Ya, makanya kita nggak cari saudaraku, ya, balasannya. Nah, kita suka gini, aduh, gue capek deh, males deh. Gue capek-capek melakukan kebaikan, orang nggak baik sama saya. Nah, itu dia. Ya, saudara, berarti ya mau masih cari untung, ya masih kasihnya kasih manusiawi itu. Berbuat baik sih, tapi motifnya bukan kasih nggak cari untung. Saudara. Kasih itu satu arah, ya. I love you, titik, udah. Terserah kamu mau mengasihi saya balik atau tidak, I love you. Nah, kalau kita enggak, kan saudara, kita prakteknya, aduh, istri gue ya, gue capek banget. Gue udah capek-capek mengasihi dia. Nggak ada salingnya, Pak Edi. Dia nggak mengasihi saya. Nah, ya kan, saudara? Jadi itu bukan the golden rule. Jadi kita belum praktek the golden rule di keluarga. Praktekin coba kalau nggak dahsyat, saudara. Ya, nah, gampang nggak praktek ini? Nggak gampang. Nggak gampang. Makanya ayat 13 bilang, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini dia. Ya, saudara, the golden rule itu menjalankannya nggak mudah. Ya, kita perlu die to self, itu dia. Perlu mati terhadap ego yang rusak itu, saudara. Kita perlu mati, ya. Nah, itu tiap hari kita mesti lakukan, saudara. Nah, kalau kita praktek ini, saudara, wow, kita udah sampai mana? Matius 7 sampai ayat 14. Nah, apa janji Tuhan, saudara, kalau kita lakukan khotbah di bukit? Next, terakhir. Kita lihat apa hasil komunitas tegar yang sehat. Ya, kalau kita jadi komunitas tegar yang sehat, kita bangun terus manusia roh kita dengan mempraktekkan up in out tiap hari, maka pasti komunitas tegar kita berbuah. Dan bukan cuma berbuah, tahan goncangan, saudara. Nah, kalau kita bangun manusia roh kita terus sampai serupa Kristus, sampai sempurna, sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Nah, ayat 7, pasal 7 ayat 17 ini janjinya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik.
sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, ini apa maksudnya? Nanti kalau saudara baca Lukas 6, dia menceritakan tentang, jadi pohon yang dimaksud itu hati, manusia roh kita. Kalau manusia roh kita udah jadi pohon yang baik, saudara, pasti dong menghasilkan buah yang baik. Iya dong, makin hati kita jadi pohon yang baik, makin berbuah yang baik. Dan berbuah nggak perlu ngotot, ya kan? Pohon jeruk nggak perlu ngotot berbuah jeruk. Pohon pisang nggak perlu bergumul menghasilkan pisang. Pohon yang baik nggak perlu bergumul keras menghasilkan buah yang baik. Otomatis. Nah, makanya kalau kita bangun manusia roh kita, jangan fokus lawan dosanya, saudara. Kita nggak bakal menang. Ya, fokus ke bangun manusia roh, nanti kita pasti akan serupa Kristus buahnya. Nah, yang terakhir bukan hanya itu. Ya, ayat 24 sampai 27 nanti setuju. Siapa yang mendengar pengajaran khotbah di bukit ini dan melakukannya, dia akan seperti rumah yang dibangun di atas batu karang, saudara. Angin datang, hujan datang, banjir datang, rumah ini nggak bakal roboh. Tahan goncangan. Saudara siap? Nah, goncangan akan terus datang. Ya, habis ini saudara, jangan pikir oh udah selesai. Ya, kita lihat saudara, COVID-19 saja panjang banget goncangannya, saudara. Ini kayaknya manusia, saudara, kalau digoncangkan terus gimana? Ya, saudara, belum habis ini resesi ekonomi. Ya kan, saudara? Indonesia sudah ada di ambang pintu resesi. Punya potensi resesi. Negara-negara banyak yang lain lebih parah. Saudara. Indonesia salah satu yang cukup bagus. Ya, tapi Amerika, saudara, dan yang lain-lain udah masuk resesi. Anak saya cerita, Pak, di Amerika, Pak, bensin 3-4 kali lebih mahal dari sebelumnya. Gaji naik, tapi tetap nggak cukup, saudara. Orang-orang ngantri, saudaraku. Ya, ada yang ngantri makanan, saudaraku. Itu Amerika. Sebelumnya sorga, sekarang neraka, men. Ya, saudara lihat, goncangan akan datang. Siapa yang akan bisa bertahan? Ya, siapa? Orang yang praktek, ya, Matius 5 sampai Matius 7 ini. Yang saudaraku mau menjadi komunitas terang dan garam. Ya, dengan membangun manusia rohnya. Dengan disiplin up in out. Ya. Nah, kalau kita praktek ini terus, saudara, kita akan jadi komunitas ya yang melaksanakan misi Bapa. Barulah kita bisa saudaraku, melaksanakan misi Bapa, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Saudara, gambar yang terakhir ya, saya udah pernah sampein ini, next. Kalau kita jadi komunitas kerajaan, saudara, komunitas yang saling saudaraku terikat janji seperti pohon redwood tree ini yang akar-akarnya berpegangan, saudara. Tahan goncangan. Bentar lagi goncangan akan datang. Ingat, goncangan itu nggak bisa ditengking. Wong Tuhan yang menggoncang. Aku akan menggoncangkan bumi. Siapa yang menggoncang? Aku, Tuhan. Bukan setan ini, makanya jangan ditengking. Yang kita perlu lakukan adalah, saudara, kita siap digoncang. Siap. Nah, siapa yang bisa siap digoncang? Ya itu. Yang praktek Matius 5 sampai Matius 7. Khotbah di bukit. Bangun manusia roh, saudara. Dengan disiplin up in out. Kalau saudara praktek ini, saudara seperti pohon redwood tree ini. Ditiup angin nggak tumbang-tumbang. Digoncang dengan gempa nggak tumbang-tumbang, saudara. Saudara mau? Nah, kita udah 2 tahun ini, saudara, udah lihat akibat. Ngeri, saudara. 2 tahun ini, saudara. Ya, banyak gereja kehilangan, saudaraku. Jemaat. Siapa yang nggak lagi ada di antara kita?
Ya, yang nggak pernah bangun manusia roh, yang nggak pernah praktek up in out, habis semua, saudara. Coba lihat. Tapi Tuhan tambahkan kepada kita generasi baru, saudara. Kita ketambahan kemungkinan sekitar 2.000 orang, saudara. On-site maupun online, ya, digabung. Orang-orang ini karena praktek up in out terus selama pandemi. Nah, jangan saudara bosen praktek up in out. Pak Edi, bosen. Tunggu aja nanti. Saudara akan digoncang habis. Dan goncangan ini akan makin kencang, saudara. Mari kita tetap semangat praktek up in out. Ya, baru kita bisa jadi komunitas kerajaan yang menghadirkan kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Nah, saudara, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya kami bisa mempraktekkan ini, Tuhan. Kami tidak mau, Tuhan, mundur dari Engkau, tergoncang, terlempar. Tuhan, kami tidak mau, Tuhan. Kami mau taat kepada firman-Mu. Tuhan, kami mau tetap tidak tergoncangkan. Karena itu, Tuhan, ajar kami mempraktekkan up in out ini terus. Nggak pernah berhenti, Tuhan. Kami mau terus praktekkan ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, sebelum kita masuk breakout room, saya mau tanya, saya serahkan dulu kepada teman-teman, apakah masih ada waktu tanya jawab atau kita langsung masuk breakout room? Ya, silakan. Kalau ada yang tanya jawab, nggak apa-apa, Kak. Tanya jawab dulu aja. Ya. Mumpung masih ada waktu. Kayak ini masih ada berapa menit lagi? Boleh. Sampai 6.30 juga nggak apa-apa. 6.30 ya. Ya. Oke, Kak. Saya mungkin mau nanya dulu ya, Kak. Tadi kan perumpamaan yang tanah hati kan ada 4 macam jenis tanah kan ya, Kak? Iya. Bisa dikatakan kalau tanah hati yang berbatu-batu sama yang lain yang bukan tanah hati yang batu dikatakan orang yang belum lahir baru nggak, Kak? Iya. Ya, jadi gini. Kalau orangnya terus-terusan seperti itu, ya, dia terus-terusan jadi tanah pinggir jalan, terus-terusan jadi tanah berbatu, terus-terusan jadi tanah bersemak duri, ya dia belum lahir baru. Nah, tapi kita yang udah lahir baru, kita bisa aja, ya awalnya gitu, seperti tanah berbatu, ya, seperti tanah pinggir jalan, seperti tanah bersemak. Tapi karena dia terus hidup dalam komunitas, mereka saling tolong-menolong, akhirnya dia nggak jadi tanah pinggir jalan, dia nggak jadi tanah yang berbatu, dia nggak jadi tanah yang bersemak duri, dia menjadi tanah yang baik akhirnya. Ya, jadi intinya gini, kalau kita lahir baru, kita pasti berakhir menjadi tanah yang baik. Gitu. Ya. Oke, Kak. Jadi intinya memang butuh orang untuk saling tolong-menolong ya. Iya, betul. Oke, jadi saudara. Itu bukan nasib ya, bukan. Wah, nasib kamu memang udah tanah pinggir jalan kamu. Nah, enggak dong, bukan nasib. Tapi betul, ada orang yang nanti terus-menerus jadi tanah pinggir jalan terus, ya. Nah, itu memang dia belum lahir baru kan. Tapi kalau orang lahir baru, bisa aja dia sewaktu-waktu dia tanah pinggir jalan karena dia nggak fokus kan. Ada batu di dalam hatinya. Tapi karena dia hidup dalam komunitas, saling tolong-menolong, akhirnya dia menjadi tanah yang baik. Gitu. Oke, Kak. Oke, saudara, masih ada waktu. Silakan yang mau bertanya langsung. Buka mic-nya. Ya, atau saudara ada yang mau sharing juga boleh ya, dapat hari ini saya dapat pencerahan. Boleh. Ya, ingat kita mesti tiap hari sharing rahasia kerajaan Allah, saudara. Ya, kita mesti sharing itu supaya saudara-saudara kita dikuatkan, ya, dibangun. Itulah in-nya, saudara ya. Oke, ada yang mau sharing atau mau tanya, silakan. Silakan yuk. Kayak Fungling. Ya. Kayak kadang-kadang kan gini ya, kita udah kompak nih. Nah, kebetulan misalkan dia punya masalah, terus kita ngomong nih sama dia, maksudnya ya itu udah bagian firman gitu kan. Tapi kadang-kadang mungkin
saya nggak ngerti ya, kadang-kadang bisa ngilang tuh kayak setelah dinasehati. Iya. Nah, jadi kadang-kadang kita mikirnya, aduh kita ngomong kekerasan gitu kali sama dia gitu. Iya. Nah, makanya kita mesti belajar tadi. Ya, belajar disiplin yang pertama itu paling penting. Nggak boleh menghakimi dulu. Ya, nah menghakimi itu apa? Bukan nggak boleh kritik, bukan. Ya, tapi jangan sekilas pandang kita udah langsung jatuhkan keputusan ya, atau menurut apa kata orang kan. Nah, jadi kita mesti hati-hati. Nah, kita sendiri mesti lepasin dulu baloknya. Ya, penghakiman itu. Nah, kalau kita udah lepasin, kita baru bisa ambil selumbar. Dia kan punya selumbar kan orang itu kan. Nah, jadi kita praktekin disiplin ini. Ini nggak gampang. Namanya juga disiplin, ya. Mesti menyangkal diri. Jadi, ya jangan sembarangan ngomong, sembarangan saudara, ya. Nah, kalau kita mengoreksi orang ada syaratnya, saudara. Nah, coba kita baca dalam ya saudara di dalam Roma. Ya, mengoreksi orang. Kalau kita nggak siap, mendingan jangan koreksi, saudara. Ya. Nah, ini dia. Coba kita baca Roma 15 ayat 1. Siapa yang boleh mengoreksi orang? Ya, dia bilang begini, kita yang kuat wajib, ya bukan ini. Kita lihat sebentar. Oke. Asal sebentar. Oke. Saya tinggal nyari ayatnya sebentar. Nah, saudara, jadi Paulus berkata demikian. Saudara. Nah, saya ceritain dulu ya sambil saya cari ayatnya. Oke, jadi saudara dia bilang, saudara, kita, saudara, dalam mengoreksi orang, katanya. Dia bilang gini, saudara, ya jikalau kamu dibilang saudara, ya menemukan saudaramu berbuat dosa, saudara, ya maka katanya, saudaraku, kita mesti apa, saudara, menegur dia, ya dengan apa, saudaraku, ya dengan kasih, ya. Jadi kita harus melakukannya, saudara, bukan ya dengan penghakiman. Kita mesti cari dulu faktanya. Ya. Itu dia, saudara, yang pertama. Ya, setelah kita cari faktanya benar, dia benar begitu, ya baru kita, saudaraku, katanya memimpin dia ya ke dalam kebenaran. Jadi memimpin. Ya, tujuannya, saudara, kita mengoreksi itu adalah ya kalau kita udah rohani, katanya kamu yang rohani, ya, memimpin orang-orang yang apa, saudaraku, yang tadi itu yang jatuh dalam dosa atau ada kelemahan ya dalam hidupnya, kita mesti apa, saudara, memimpin dia, ya maksudnya supaya dia pulih, tujuannya itu. Nah, jadi kalau kita rasa kita kayaknya faktanya belum jelas ini, mendingan jangan, saudara, kita mengoreksi, ya karena mengoreksi demikian tanpa fakta yang benar, saudara, itu lebih banyak apa, saudaraku, ya merusak. Nah, makanya kita nggak boleh, saudaraku, sembarangan, ya. Jadi kita rohani nggak, pertama. Kedua, ya kita udah nemuin faktanya nggak, atau kita cuma menghakimi. Ketiga, saudara, kita harus memimpin dia dalam kebenaran. Ya, jadi bukan sekedar cari kesalahannya, bukan. Ya, tapi kita memimpin dia kepada kebenaran supaya dia pulih sambil berjaga-jaga supaya kita juga
jangan jatuh ke dalam dosa yang sama, saudara ya. Nah, itu yang diajarkan oleh Paulus. Jadi ya nggak semua orang siap menasehati. Kalau saudara nggak siap, nggak memenuhi syarat-syarat tadi, lebih baik jangan. Ya, doain aja dia. Oke, baik. Ya. Terima kasih Kak Edi. Oke, masih ada lagi ya. Sebentar lagi Kak Edi, tinggal 4 menit mau ke tempat mandi. Masih ada lagi? Kak Edi pagi mau nanya Kak Edi. Ya. Yang disiplin-disiplin itu kan ada yang mengenai meminta ya. Jadi maksudnya kita meminta sama teman kompak kita yang belum benar-benar praktek firman, kita memohon sama dia untuk dia berubah apa gimana Kak Edi memintanya itu? Iya. Jadi intinya gini, saudara. Kita jangan maksa orang, manipulasi orang berubah. Ya, misalnya supaya dia berubah, wah kita tegur terus. Ya, kita apa, saudara, manipulasi. Ya, kamu berubah dong, pakai segala cara. Ya, jangan. Tapi kita minta dia. Misalnya istri kita ada kesalahan, saudara. Ya, dia nggak mau berubah-berubah. Nah, caranya kita mesti sabar. Ya, nggak boleh ya kita hakimi dia, kita paksa dia berubah. Tapi kita bilang begini, "Mah, ini yang aku temukan, please bisa nggak kamu berubah?" Ya, tapi kalau kamu nggak berubah pun, I still love you. Aku tetap mengasihi kamu. Nah, saudara, kita kasih tahu begitu. Nah, kalau dia nggak mau berubah juga, ayat itu aneh, saudara. Minta horizontal dulu sampai akhirnya vertikal, minta kepada Bapa. Ya. Nah, jadi kalau dia nggak mau berubah juga, minta sama Bapa. Ya kan? Karena dia anaknya Bapa kan. Kita lapor sama kepala rumah tangga kita dong, Bapa. Ya, karena kita keluarga kan. Ini konteksnya kan keluarga. Gitu. Keluarga ilahi ya. Jadi kalau mesti sabar ya. Karena apa, saudara? Kita nggak bisa rubah orang. Ya, ngerubah diri sendiri aja susah. Ya. Nah, jadi itu maksudnya ya. Oke, saudara. Ya, thank you, Kak. Baik, saya serahkan kembali ke Pak Untung untuk ya selanjutnya. Tuhan berkati, saudara. Oke, Kak Edi, makasih Kak Edi. Sampai ketemu. Ya. Oke, saudara, mau ada yang mau masuk PR atau mau langsung selesai? Sekarang udah jam 6:30. Ada yang mau masuk PR?